Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan poin ke-74 halaman 89. Kita ulang lagi dari awal. Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah berkata, "Wad-dinu innama huwa kitabullahi wa atharun wa sunanun wa riwayatun sihahun anis thiqati bil akhbari sahihatil qawiyatil ma'rufatil masyhurah." Agama ini, yaitu agama Islam, hanyalah Al-Quran dan asar, hadis-hadis yang sahih. Ya, di sini disebutkan beberapa nama hadis, asar, sunnah, riwayat yang sahih. Namun intinya sama. Intinya Islam adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada penjelasan dan mengikuti ajaran para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka. Ini sudah kita sampaikan beberapa penjelasannya. Yang pertama, ini yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Islam hanyalah ittiba, mengikut apa kata Allah dan apa kata Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7.
Islam hanyalah ittiba, mengikuti apa yang diajarkan Allah dan yang diajarkan Rasulnya dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Kemudian Imam Harb Al-Kirmani di sini mengisyaratkan tentang apa itu hadis yang sahih. Kata beliau, wariwayatun sihah. Agama ini, agama Islam hanyalah Al-Quran, hanyalah athar, yaitu sunnah Rasul SAW dan sunnah-sunnah Rasul serta riwayat-riwayat yang sahih. Anisiqat, dari para perawi-perawi yang terpercaya yang mengabarkan dengan kabar-kabar yang sahih, yang kuat, yang dikenal, yang masyhur. Yarwihi as-siqatu al-awwal al-ma'ruf anisani. As-siqa al-ma'ruf. Sanadnya bersambung dari perawi yang pertama, kedua sampai kepada Nabi dengan tadi syarat mereka para perawi-perawi yang terpercaya. Yusaddiq ba'dhum ba'dha, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, menguatkan yang lain. Hatta yantahiya dzalika ila Nabi sallallahu, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah al-hadisul marfu, hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam definisi yang sangat masyhur, coba sekedar tes saja. Apa definisi hadis yang sahih? Nah, barangkali ada yang mau murajaah sedikit ilmu mustalah hadis. Nah, apa definisi hadis yang as-sahih? Tafadhal. Sahih itu hadis yang sambung sanadnya dari rawi-rawi yang thiqah, terpercaya. Cukup sampai itu saja. Dan dia tidak tertuduh berdusta. Baik, kita tampung dulu. Ada yang lebih baik dari ini? Bismillah. 6. Pura-pura nggak tahu. Baik. Alhamdulillah. Barawa jama'atun istahilu min. Ada mutawatir. Al-hadisus sahih. Murajaah, anak juga qadimu ahdin. Ya lama sudah nggak belajar, kepingin murajaah sedikit. Al-hadisus sahih mattasala sanaduhu binaklil adli tamil dhabat min ila muntaha min ghairi illatin wala syudzud. Ini yang paling masyhur. Nanti antum melihat ada kitab-kitab karya ulama tentang mustalah hadis, Nukhbatul Fikr, Imam Ibn Hajar Asqalani, Al-Baithul Hasith, Imam Ibn Katsir, dan yang lainnya. Itu tadi mattasala sanaduhu, yang bersambung sanadnya. Ini tadi, kalau ada pakai angka, rawi yang satu meriwayatkan dari yang kedua, sampai ketiga, keempat, sampai kepada Rasul. Nggak lompat dari satu ke tiga, berarti ada yang terputus, nggak menyambung, berarti itu maknanya. Mattasala sanaduhu, kemudian nggak cukup bersambung saja, namun binaklil adl, harus perawinya itu adil. Adil di situ bukan orang yang pendusta, bukan orang yang fasik, ataupun yang dia penyeru kepada kebid'ahan. Kemudian tamud dhabat, kuat hafalannya. Binaql ada tamil dhabat. Kemudian sampai kepada tentunya sebelum sahabat Rasul. Kalau sahabat Rasul sudah nggak perlu ditanya. Para ulama mengatakan para sahabat kulluhum udul. Artinya nggak perlu lagi dikoreksi. Terpercaya nggak pasti terpercaya. Makanya sudah pernah kita ceritakan, dulu pernah kita bermajelis seperti ini di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ahli hadis kota Madinah, yang masih hidup sampai sekarang. Semoga Allah memanjangkan usia beliau di atas ketaatan kepada Allah. Meskipun sudah pensiun, nggak ngajar sama sekali.
karena sudah usia 90 tahun ke atas. Beliau kalau ngajar kitab Sunan Abi Dawud, beliau menjelaskan matan isi hadisnya dan juga sanadnya. Hadatsana kok Nabi, siapa kok Nabi itu? Muhammad bin Maslamah Thiqah, siapa yang meriwayatkan dari para ahli hadis Bukhari atau Muslim. Kemudian siapa gurunya sampai kepada tabi'in. Ketika sudah sampai sahabat sudah nggak dibahas. Terpercaya atau nggak terpercaya sudah pasti diterima. Ya, intinya tadi yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian min ghairi illatin, tanpa ada cacatnya dan tanpa ada yang istilahnya nyeleneh. Ini panjang penjelasannya. Intinya hadis yang sahih ini harus betul-betul dipahami oleh kaum muslimin. Artinya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Makanya Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ini mengisyaratkan ada namanya hadis yang tidak sahih. Maka sesat kalau ada yang mengatakan yang penting hadis, nggak bisa. Ada hadis yang sahih, ada yang apa? Dhaif, yang lemah, yang tidak sah dari Rasulullah SAW. Dan alangkah banyaknya hadis-hadis tersebut. Intinya di sini yang dijadikan pegangan adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Bukan hadis yang lemah, apalagi yang palsu, apalagi yang tidak ada aslalahu. Seperti utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu agama meskipun di mana? Belajar apa? Aku puntur atau belajar kungfu dah. Nah, belajar agama tentunya di tempatnya, bukan di sana. Intinya itu hadislah aslalahu, dan masih banyak yang lainnya. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi kalau hadis itu sampai kepada Nabi namanya hadis marfu. Tentunya tadi dengan syarat perawi-perawinya terpercaya dan sudah kita sampaikan tadi. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sampaikan, masdaruddin, referensi agama Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tidak cukup Al-Quran dan Sunnah saja, karena kelompok-kelompok sesat juga yang mengaku-ngaku ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kelompok Syiah Rafidhah yang sudah dikafirkan oleh banyak para ulama. Mereka kadang comot ayat, comot hadis, tapi dengan apa? Akal-akalan hawa nafsu mereka. Bahkan lebih parah dari itu, mereka memalsukan ayat-ayat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fi aliyin. Di perpustakaan anak ada tafsir karya mereka, dan juga sudah kita pernah sampaikan dan kita bawakan di sini juga usul kafi. Kata mereka surat Al-Baqarah tadi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, itu aslinya ada kata-kata fi ali. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah SAW, itu ada tambahan fi aliyin. Cuma sekarang di mushaf tidak ada. Kata mereka itu yang merubah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya kitab tafsir. Di rumah anak ada tafsir Ayyashi, tafsir kelompok Syiah Rafidhah. Namun intinya tadi mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Al-jibtu wa taghut adalah Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya tidak semua yang mengatakan kita ikut Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran, kemudian kita ikuti. Pakai hadis diikuti. Lihat, au ashabin Nabi SAW. Pembeda antara yang betul-betul ikut Al-Quran dan Sunnah dengan yang tidak, dengan pemahaman siapa kalian memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah
garis pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah ya al-mubtadi'ah ya atau dakwah ahlul bidah. Ya, dakwah salafiyah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Siapa salaf? Ini ashabin Nabi SAW, at-tabi'in, au tabi'it tabi'in. Dan inilah Islam yang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Agama Islam hanyalah qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, kata Rasul dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa? Ini 3 generasi salaf. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang Rasul katakan, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia, setelah para nabi, para rasul tentunya, adalah generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, muridnya para sahabat. Dan para tabi'ut tabi'in, murid dari at-tabi'in. Ini dakwah salafiyah. Ya, kalau mau tahu hakikat dakwah salafiyah, ini yang diucapkan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Innama ya huwa kitabullah wa atharun wa sunan wa riwayatun sihah. Ya, adapun tadi alil bidah, mereka terkadang bahkan kalau pengajian tulisnya ya Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Ya pakai akal-akalannya sendiri sampai ya surat apa itu yang dinamakan surat musik? Hah? Surat Asy-Syu'ara pakai ayat, pakai surat, tapi dia takwilkan sesuai dengan otaknya sendiri. Ini sekali lagi nggak ada ya bedanya dengan alil bidah yang lain, meskipun ya pakai qala Allah qala Rasul tapi diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Kelompok Khawarij, kalau tadi kelompok Syiah Rafidhah pakai ayat tapi sesat, bahkan kufur. Kelompok Al-Khawarij pakai ayat wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung mereka katakan murtad secara mutlak tanpa ada perincian. Sedangkan Abdullah bin Abbas sahabat Rasul atau bin Abi Rabah tabi'in mentafsirkan Al-Maidah 44 dengan kata-kata kufrun duna kufrin. Itu kufur kecil. Nggak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir murtad. Kufur kecil, tidak mengeluarkan dari agama. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan Khawarij ataupun kelompok teroris. Mereka pakai ayat tapi tidak ditafsirkan dengan tafsir para as-salaf. Contoh yang lain, ya kelompok-kelompok harokah, ya pergerakan, ya mereka kadang pakai comot ayat, diantaranya boleh demonstrasi. Mana ayatnya? Itu malaikat. Ketika Allah menciptakan manusia, mereka apa? Protes. Protes artinya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk yang memakmurkan muka bumi ini. Ya kata malaikat, kalau versi mereka, kenapa engkau ya Allah menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Padahal kata Ibnu Katsir, malaikat itu tidak bertanya kenapa, mengapa, namun bertanya apa hikmah di balik apa penciptaan makhluk manusia yang menumpahkan darah merusak di atas muka bumi ini. Allah jawab, ini a'lamu ma'ala. Nah ini ya pakai apa akal-akal mereka untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Dhal wa adhal, sesat menyesatkan. Kelompok ahlil kalam sudah sering kita sampaikan, mereka suka mentakwil ayat-ayat tentang sifat Allah. Al-istiwa diartikan istilah menguasai. Tidak ada salaf satupun mentafsirkan Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah menguasai arsy. Tidak ada satu salaf pun. Yang ada ala wartafa, tafsir Mujahid. Ini tabi'in. Ya Abdullah bin Abbas juga demikian. Tidak ada satupun yang mentakwil tangan dari salaf dengan apa?
al-qudrah nikmat. Ya, mereka mentafsirkan sesuai dengan dohirnya. Yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia, mereka pahami sesuai dengan dohirnya. Ya, dan semua sepakat mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kata Imam Al-Auza'i, kunna wa tabi'una mutawafiruna naqul, ya anallaha fis sama. Kami dan semua tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama. Ini akidah, ini manhaj dakwah as-salafi atau as-salafi hanya berdasarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kenapa dakwah salafiyah kok memprioritaskan dakwah kepada tauhid, melarang dari syirik? Ikut Al-Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakan, wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, kata Ibnu Katsir, yaitu menyeru kepada syahadati alla ilaha illallah. Kemudian kata Allah, ala basira, di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Pengikut Rasul, dakwanya yang paling utama dan pertama, dakwah apa? At-tauhid. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, melarang dari kesyirikan. Hadisnya mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma talna syahadatu alla ilaha illallah. Yang sekali lagi, ini bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah ahli al-bidah. Kita hanya ikut qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ma ana alaihi wa ashabi. Dan ini tadi sekali lagi pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Contoh yang lain, ahli bidah tadi pakai ayat, terkadang pakai hadis. Contoh kelompok yang kalau kita masuk ke masjidnya dipel lagi, yang sudah masyhur lah. Nah, mereka apa? Pakai hadis tentang waliul amr, pemimpin kaum muslimin, jamaah pemimpin kaum muslimin, namun diarahkan kepada apa? Jamaah mereka. Man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dan dia meninggalkan jamaah, itu didoktrin anak buahnya jamaah di situ adalah apa? Mereka. Makanya mereka juga punya nama Islam apa? Jamaah. Meskipun sekarang sudah apa? Berubah. Namun intinya itu doktrin mereka. Kalau kalian meninggalkan jamaah mati kafir. Bahkan mereka sudah rahasia umum mengkafirkan yang bukan golongan apa? Mereka, karena ilmunya nggak macul. Mangkul, nggak mangkul artinya nggak diambil dari guru mereka, nggak sah sholat Anda. Kenapa nggak mangkul dari mereka? Toharo kalian nggak sah. Kenapa? Karena belajarnya bukan dari mereka. Maka tadi mereka kalau ada golongan luar masuk masjid dipel karena apa? Najis. Bahkan orang tua mereka kalau bukan dari golongan mereka, kalau nyuci anaknya yang ikut jamaah mereka nggak sah, masih najis. Naudzubillah min dalik, la kasarallahu amsalahu. Intinya sekali lagi pakai hadis, cuma apa? Dipahami dengan hawa nafsu mereka sendiri. Makanya bedanya Ahlussunnah yang sejati, dakwah salafir firqah najah taifah mansurah dengan alil bidah ini. Pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf, ashabin Nabi SAW, awit tabi'in, aw tabi'i at-tabi'in, aw man ba'dahum, atau yang setelah mereka, minal a'immatil ma'rufin, dari para imam-imam yang sudah dikenal al-muqtada bihim, seperti imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Al-mutamassikina bi sunnah, kita mengikuti jejak mereka. Wal muta'alliqina bil athar, yang senantiasa bergantung kepada al-athar. Mereka dalam beragama apalagi berakidah hanya ittiba, mengikuti qala Allah, qala Rasul, wa qala as-salaf. Alladzina la yurafuna bi bid'atin, yang dimaksud dengan salaf yang kita ikuti, yang tidak dikenal dengan kebid'ahan mereka.
As-salaf ada dua, as-salafus saleh dan as-salafu at-taleh. Ini harus dibedakan juga, karena sebagian al-bid'ah itu juga punya syiar. Bahkan di mungkin media-media agama mereka, buletin, majalah, terkadang ditulis, kita ikut salaf. Antum jangan apa? Oh, ini berarti ya sama dengan kita. Jangan tergesa-gesa dulu. Lihat hakikatnya, jangan propagandanya. Ternyata kalau diteliti salaf mereka, mbahnya mereka, nenek moyang mereka, bukan as-sahabah, bukan tabi'in, bukan tabi'u at-tabi'in. Hati-hati. Ya, itu yang dinamakan dengan as-salafu at-taleh. Kebid'ahan mereka, bahkan kesyirikan mereka ikut ya nenek moyang mereka, mbahnya mereka, bukan apa? Ikut qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah awit tabi'in. Yang dimaksud dengan as-salaf yang kita ikuti yaitu tadi para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, bukan as-salafut taleh seperti Abdullah bin Sabah, bukan Abdullah bin Ubay, bukan Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, atau ya dari golongan-golongan alil bidah yang merupakan nenek moyang kelompok sesat terdahulu. Walayut an alaihim bikadzib, yang dimaksud dengan salaf, imam-imam yang kita ikuti yang tidak dikenal dengan kedustaan mereka. Walayur mauna bi khilafin, yang tidak tertuduh menyelisihi qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya secara umum. Walaisu ashaba qiyasin wala ra'yin, dan para salaf, para imam, ulama yang kita ikuti bukan para penuhan akal atau qiyas. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan ashaba qiyas? Di footnote nomor 2, huwal qiyasul mazmum alladzi tu'aradu bihi nususul kitabi wa sunnah. Yang dicelah oleh Imam Harb Al-Kirmani adalah para pengekor qiyas yang batil. Sekali lagi kalau mau diperinci, kata-kata qiyas itu ada dua. Qiyas yang mahmud, yang terpuji, dan qiyas yang tercelah. Apa qiyas yang terpuji? Yaitu qiyas yang merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut sebagian ulama. Ya, sumber agama ada 4, Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, ijma, dan qiyas. Ini qiyas yang dimaksud qiyas yang sahih, yaitu ilhaqu far'in bi aslin li illatin jami'ah. Qiyas yang dimaksud di sini adalah mengikutkan cabang kepada yang asal karena ada sebab yang mengumpulkan di antara keduanya. Contoh yang paling masyhur, kita kalau bayar zakatul fitri dengan apa? Beras, sedangkan zaman Rasul dengan apa? Ini namanya qiyas, mengkiaskan beras dengan gandum ketika mengeluarkan zakatul fitr karena suatu sebab yang mengumpulkan di antara keduanya, yaitu dua-duanya sama-sama merupakan bahan makanan pokok. Paham ya? Ini namanya apa? Qiyas. Ini qiyas yang sahih. Sama dengan dulu mata uang di zaman Rasul, emas dan perak, dirham dan dinar. Rasul mengatakan azab bizahab. Emas itu boleh ditukar dengan emas, namun syaratnya mislan bimislin, harus sama nilainya. Yadan biyadin, syarat yang kedua harus kontan. Nah, ini dikiaskan oleh para ulama dengan rupiah sekarang. Ya, rupiah kalau ditukar dengan rupiah syaratnya sama dengan emas ditukar dengan apa? Emas. Harus apa? Sama nominalnya dan apa? Kontan. Maka haram menukar uang ketika lebaran apa? Kita kasih orang itu 120.000, yang uang lama kita dikasih 100.000 uang apa? Baru. Itu riba. Man zada ustazada faqad arba. Barang siapa menambah atau minta tambahan, itulah namanya apa? Riba.
Ini sekali lagi dikiaskan, ya, mengkiaskan yang cabang yaitu rupiah dengan yang asal yaitu emas karena suatu sebab yang mengumpulkan di antara keduanya yaitu sebagai mata uang. Ini namanya apa? Kias yang sahih. Paham dong? Yang kedua kias yang batil, kias yang mazmum. Ya, yaitu apa? Tadi kata beliau, kias yang dengannya ditabrak, ditentang, diselisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum baca kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, demikian pula yang sudah kita kaji di sini juga kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, ada ungkapan laisa fi sunnati qiyasun, tidak ada dalam sunnah kias. Ada beberapa penafsiran di situ oleh para masyayikh. Ada yang mengatakan tidak ada kias dalam sunnah, maksudnya tidak ada kias dalam akidah. Apa maksudnya tidak ada kias dalam akidah? Contoh dalam tauhid asma wa sifat. Antum nggak boleh mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Allah turun ke langit dunia. Sudah yakini turun sesuai dengan apa? Kebesarannya. Jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Ini bisa apa? Kufur akbar. Atau mengkiaskan. Kalau Allah turun ke langit dunia, lalu gimana dengan ars, apa kosong atau tidak? Jangan sudah. Tidak ada kias dalam apa? Akidah. Tetapkan Allah, ya, istawa di atas aras dan Allah ala kulli syai'in qadir, mampu turun ke langit apa? Jangan disamakan dengan, jangan dikiaskan dengan makhluk. Paham ya? Bagaimana kan dunia ini terus, ya, berputar sepertiga apa? Malam terakhir. Kan beda-beda. Bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. La qiyasa fi sunnah. Tidak ada kias dalam apa? As-sunnah. Kemudian tidak ada kias dalam ibadah. Kalau tadi kan muamalah. Contoh misalnya, antum sholat 5 waktu didahului adzan atau tidak? Ya, boleh enggak mengkiaskan dengan nanti Idul Fitri? Sebelum Idul Fitri, ya, pakai adzan dulu. Dengan apa? Alasan kias. Jangan sholat 5, tidak boleh, bid'ah. Kenapa? Man amila amran laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Seandainya itu baik, Rasul dan para sahabat yang akan apa? Mendahului. Itu tidak ada kias dalam apa? Ibadah. Demikian pula tidak ada kias dalam ibadah. Contohnya, ya, sebagian mereka ya, sebelum Allahu Akbar biasanya pakai apa? Pakai apa? Jangan pura-pura. Ya, usolli salatal maghrib. Apa yang masih hafal anak enggak? Ya. Mereka apa? Mengkiaskan dengan apa? Haji. Karena Rasul ketika mulai haji atau umrah mengatakan labbaik Allahumma, ya, kata para ulama, seandainya itu dikatakan niat, itu khusus bagi haji. Tidak dikiaskan dengan apa? Salat. Seandainya itu baik, Rasul yang akan apa? Mencontohkan. Ini kias dalam ibadah. Tidak boleh. Kias yang batil. Paham? Nah, ini sekali lagi kias yang apa? Al-mazmum. Ya. Atau tadi, ya, kias yang menggunakan, ininya kias menggunakan akal yang dengannya ditabrak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh yang lain, yaitu terutama dalam masalah akidah. Orang yang sudah mati, ya, hidupnya di alam barzakh, sudah, ya, tidak connect dengan alam dunia. Ya, sebagian orang mengkiaskan dengan apa? Yang masih hidup di dunia. Akhirnya apa? Yaitu ketika sudah disemayamkan, panggil joki. Biar lulus apa? Ujian. Kayaknya apa? Ujian di dunia pakai joki. Na'udzubillah min dzalik. Ya fulan, idza sa'alaka munkar wa nakir marabbuka fa'ajib. Kok enak? Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini kalau di dunia saja, kena apa? Pasal berapa itu? Nah, na'udzubillah min dzalik. Dikiaskan dengan urusan dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia, ya, sebagaimana kata Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan yang sudah apa?
meninggal dunia. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau ada yang mengkiaskan, duh kan kata Rasul ada yang ketika sudah selesai menyemayamkan, orang itu pulang masih terdengar suara itu yang khusus, suara terompa. Tidak boleh dikiaskan, bisa dengar obrolannya, bisa dengarkan tidak bisa. Karena kaidahnya tadi, kalau ada kasus tertentu tidak bisa dikiaskan mendengar segalanya, mendengar tadi talkinannya pakmu tidak bisa. Paham? Lebih parah dari itu, meminta-minta kepada wali yang telah mati dengan mengkiaskan, kan ketika di dunia kan boleh. Na'udzubillah min dzalik. Ini kias yang batil. Laisa fi sunnati qiyasun. Dan ini yang juga dimaksud oleh Imam Harb Al-Kirmani, walisu ashaba qiyas wala ra'yin. Para imam-imam salaf yang kita ikuti, mereka bukan penuhan akal, ra'yin. Yang selalu akal dijadikan sebagai pedoman, sebagaimana kelompok ahli kalam, kelompok liberal. Dan alangkah banyaknya di negeri kita. La kasarallah amsalahu. Pernah kita dengar dari ceramah mereka, yang pertama sebagai sumber hukum adalah akal, bukan Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Qatalahullah. Ini al-bidah. Al-Quran dan Sunnah itu bukan referensi utama. Yang utama katanya adalah akal. Itu pernah kita dengar. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula yang mengotak-ngatik haji itu kearifan lokal. Paham? Maka disamakan, dikiaskan juga dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Di daerahnya ada air yang dikeramatkan. Mirip dengan na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, sekali lagi, luar biasa. Di luar sana dai-dai penyesat umat, dai-dai penyeru ke neraka jahanam, sampai menghina rukun Islam yang kelima, ibadah haji disamakan dengan kearifan lokal, katanya kearifan orang Arab. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, alaihi ma yastahiqu minallah la kathalallahu amsalahu. Walisu ashaba qiyas wala ra'yin. Kita nggak mengikuti para penuhan akal tersebut. Li'anal qiyas fid din batilun. Kata Imam Harb Al-Kirmani, karena qiyas dalam agama itu batil. Yang dimaksud qiyas di sini Qiyas Qiyas yang mazmum tadi. Sekali lagi jangan disalahpahami. Kita tidak mengingkari, menafikan qiyas secara mutlak. Sama dengan masalah akal. Sudah sering kita sampaikan, Ahlus Sunnah dalam segala hal pertengahan. Di antaranya masalah akal. Ahlus Sunnah mengatakan akal itu boleh digunakan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal ditempatkan pada tempatnya. Contoh misalnya, kita membaca ayat wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat. Ayatnya jelas. Beribadah kepada Allah. Kita pahami dengan akal kita bahwasanya perintah Allah untuk kita beribadah hanya kepadanya, dilarang menyekutukan Allah dengan sesuatu Ini kita pakai akal. Akal digunakan memahami qala Allah qala Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'in. Paham? Allah mengatakan Ar-Rahman 'ala al-istawa. Salaf mengatakan istawa artinya ala wartafa. Sudah kita pahami. Dengan akal. Ini akal yang sahih. Memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Bukan mengotak-ngatik, kalau dikatakan Allah di atas aras, berarti Allah butuh. Ini yang namanya Ashabu ar-ra'yi. Ini qiyas yang batil. Sekali lagi, akal tempatkan pada tempatnya. Ahlus Sunnah pertengahan. Antara kelompok yang menanggalkan akal. Seperti tadi, orang sudah mati, kok masih diminta-mintai selain Allah. Wahai kiai, wahai ustadz fulan, wahai habib fulan, wahai wali fulan, sembuhkan penyakitku. Wahai fulan, aku lagi nganggur.
Tolong carikan aku apa? Orang sudah mati, ingkoto amaluhu, kata Rasul, terputus sudah amalnya. Orang yang sudah meninggal dunia, ente yang ikut menyemayamkan. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai kepada pertengahan Ahlussunnah dalam masalah akal. Akal oleh Ahlussunnah ditempatkan pada tempatnya. Tidak dikultuskan, dikeramatkan, atau dituhankan, atau didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pula ditanggalkan. Yang ekstrim kanan misalnya yang sudah kita isyaratkan tadi, para penyembah kuburan keramat atau wali-wali yang telah mati, pada hakikatnya mereka la yaqilun, tidak berakal. Bagaimana orang yang sudah meninggal dunia, yang tadi, siapapun yang meninggal dunia, ada kiai, ada habib, atau ada ustadz yang sudah mati, siapa yang memandikan jenazahnya? Apa bisa mandi sendiri? Apa bisa pakai kain kafan sendiri? Apa bisa pergi sendiri ke pemakaman menyemayamkannya sendiri? Tidak bisa. Mereka yang hidup yang menyemayamkan. Loh, kok sudah disemayamkan diminta-mintai selain? Ini tidak punya akal. Kalau orang Arab bilang mafimukh, nggak punya otak. Paham? Ini sekali lagi orang-orang yang menanggalkan akal. Sama dengan para penyembah sapi, penyembah pohon keramat, atau yang menyembah dukun-dukun. Datang ke dukun, curhat, baru di PHK. Dukunnya lo nggak punya apa? Ingin kaya, menggandakan uang, datang ke dukun untuk dukunnya lo seandainya dia bisa lebih kaya daripada apa? Bill Gates apa siapa itu? Ini mafimukh. Ini orang yang apa? Menanggalkan akalnya. Paham? Atau orang-orang yang na'udzubillah min dzalik. Allah kasih akal. Ada seperti yang sudah kita sampaikan, ngaku keturunan Nabi, katanya nenek moyangnya bisa apa? Memadamkan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula yang ikut orang-orang yang bisa ngomong sama semut, bisa apa? Memerintah malaikat. Apa itu? Ini pengikutnya kok ikut-ikut. Na'udzubillah min dzalik, mengkeramatkan, mentokohkan ainal ukul. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke neraka jahanam. Kenapa? Mereka diberikan hati, la yafqahuna biha, tidak mau memikirkan, mengikuti kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberi mata, tidak bisa melihat kebenaran. Mereka diberikan adzanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Karuan sudah binatang nggak punya apa? Nggak punya akal. Namun mereka Allah berikan akal, namun apa? Na'udzubillah min dzalik, tidak dipakai untuk mengikuti qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya lawannya yang ekstrem kiri menuhankan akal. Akal yang pertama dan yang utama. Seperti tadi, referensi sumber hukum Islam yang pertama akal, bukan Al-Quran dan Sunnah. Ini sesat, menyesatkan. Akal terbatas. Akal bisa salah. Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Maka akal itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Perumpamaan orang seperti ini yang sudah kita sering sampaikan, kalau antum misalnya datang ke pasar, ada pedagang daging misalnya, dagingnya dijadikan alat timbangan,
alat timbangannya ditimbang di atas daging. Kalau antum melihat pedagang seperti itu gimana? Hah? Ada majnun. Paham? Sama dengan tadi. Al-Quran dan Sunnah dikalahkan dengan akal. Sedangkan sekali lagi Al-Quran dan Sunnah itu untuk menimbang, bukan ditimbang dengan akal. Ahlussunnah pertengahan menempatkan akal pada tempatnya. Makanya sering ulama mengatakan dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian akal. Akal tidak ditanggalkan kalau memang itu sesuai dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya sekali lagi, inilah hakikat Islam yang sebenarnya. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, sahabat tabi'in dan tabi'u, at-tabi'in, dakwah salafiyah, Ahlussunnah yang sebenarnya tidak mendahulukan akal dibandingkan tadi Al-Quran dan Sunnah yang as-sahihah. Tadi kelihatannya ada pertanyaan selain ini, ada juga. Cuma ini aja. Baik. Ini pertanyaannya menyambung yang sebelumnya atau yang minggu yang lalu, masalah pekerjaan. Bagaimana bila di tempat bekerja mewajibkan memakai celana yang menutupi mata kaki dengan tujuan keselamatan kerja. Kalau yang menyuruh itu muslim misalnya, masih kita bisa ajak ngomong, Pak, Allah lebih tahu tentang keselamatan kita di dunia wal akhirah. Rasul mengatakan ma'asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari sarung atau celana itu ancamannya neraka, hadisnya Sahih Bukhari. Allah yang paling tahu keselamatan makhluk hamba-hambanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang nggak pernah celananya menutupi mata dengan alasan pakai juga akal, bahwasanya waktu perang saja nggak ditutup, apalagi sekedar kerja. Kalau sekedar untuk katanya alasan kesamaan kerja, ya sudahlah Pak, saya ganti dengan kaos kaki kan podo kan, yang penting nutup. Itu kalau Bapak masih punya. Baik, ala kulin kalau bisa diajak ngobrol, dialog, ada ngopi sambil ngomong yang nyaman, coba dulu, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Namun intinya kalau ada batu lompatan yang lebih selamat di dunia wal akhirat, itu yang lebih utama. Dan ini sudah kita sampaikan, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Yang pertama, kalau memang itu halal secara pekerjaan zatnya itu halal, ya halal. Kemudian kalau ada maksiat yang itu tidak mungkin kita bisa lepas darinya secara umum, demikian ikhtilat dan seterusnya, tidak mengharamkan pekerjaan. Cuma tadi kalau masalah isbal, itu dosa kita kalau kita tetap melakukannya. Tapi tadi usaha dulu. Namun sekali lagi, kalau sudah ada batu lompatan yang lebih baik, jangan sampai pindah. Namun lebih parah lagi, nggak boleh sholat Jumat dan seterusnya. Ini juga pakai akal dipakai juga. Jangan tadi atau kemarin yang kita sampaikan, kerjaannya halal. Nggak ada juga peraturan seperti itu, cuma memang namanya kantor umum demikian, tapi tadi nggak dipikir, nggak tega kalau nggak pakai, artinya nggak mikir sampai keluar, akhirnya keluarganya telantar karena nyari pekerjaan nggak semudah yang dibayangkan. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.